Hai guys, kamu pengen punya rumah? Pengen yang dekat dari tempat kerja supaya kamu bisa ngehindarin segala kemacetan jalan raya yang bikin kamu tua di jalan? Nah, mungkin caranya kamu harus punya rumah yang dekat dari kantor. Kamu bisa siapkan dana untuk pembelian rumah itu. Tentunya apalagi kalau rumah itu murah. Contohnya rumah subsidi. Nah, kalau kamu pengen tahu tentang rumah subsidi, kamu tetap perhatikan video ini ya. Oke, untuk membeli sebuah rumah subsidi, kamu harus mempersiapkan tentunya dana DP yang lumayan lah. Ada sih yang harga DP-nya di 2.500.000, 5 juta, bahkan ada yang sampai 14 juta. Tapi tentunya cicilannya sangat ringan dan cocok bagi kita yang gajinya mungkin di bawah 7 juta atau 5 juta lah ya, dan masih bisa makan, masih bisa yang lain-lain. Kemungkinan besar kamu akan dibebani dengan cicilan yang jumlahnya sekitar 900.000, sejuta, 1.500.000. Saya yakin kalau segitu masih cukup lah ya untuk menjamin itu semua. Nah, kamu kalau pengen rumah subsidi, kamu juga harus lihat kalau semakin lama rumah subsidi itu harganya semakin mahal. Kalau dulu mungkin rumah subsidi masih ada yang harganya di 120 juta, 130 juta. Sekarang tahun 2020, harga rumah subsidi sudah mulai semakin menanjak. Jadi tentunya kamu juga harus memperhatikan berapa jumlah dana yang harus kamu persiapkan untuk kebutuhan kamu dengan rumah subsidi ini. Dari contohnya aja, dari tahun 2019 harga subsidi itu dibatasin 150 juta. Sekarang 2020 dia sudah 169. Nah, kalau dipikir-pikir, kalau kita beli rumah subsidi, harganya tuh akan meningkat sehingga suatu hari ya tetap kita bisa jual dong sama orang lain. Apalagi ukuran rumah subsidi ini biasanya kalau nggak 30-60, tipe 30-60, 27-60. Jadi satu kamar apa dua kamar. 30-60 itu udah dapat rumah klaster lah. Jadi sebetulnya sama aja dengan rumah klaster. Tapi satu hal yang harus kamu perhatikan, kita harus waspada dengan penipuan. Karena banyak juga penipuan yang terjadi. Kita sudah kasih DP subsidi, ternyata rumahnya nggak dapat atau akadnya juga bingung kita caranya. Nah, kita harus memastikan siapa sebetulnya pengembangnya rumah tersebut. Kita harus perhatikan, mau subsidi, mau komersil, kamu harus perhatikan siapa pengembangnya, terpercaya atau tidak. Lalu kamu harus pastikan apakah rumah itu tanahnya SHM atau tidak, sudah hak milik atau masih harus dibagi-bagi. Lebih baik kamu pilih yang sudah hak milik deh. Kalau yang masih dibagi-bagi mungkin nanti akan riskan, buntutnya akan riskan gitu. Saat kamu sudah melunasi, mungkin kamu akan kebingungan sendiri. Nah, untuk kamu waspada, begini nih syarat-syarat untuk mendapatkan rumah subsidi. Tips untuk membeli rumah subsidi, kamu harus pilih rumah yang tidak terlalu jauh dari kantor. Nah, tentunya kalau sudah mau pilih rumah, cari yang paling dekat supaya kamu gak tua di jalan, gak capek pulang ke rumah. Yang kedua, kamu jangan terlalu percaya dengan yang namanya brosur. Apalagi kadang juga kalau di brosur rumahnya tampak cantik banget, kayaknya bagus gitu, tapi pada saat bangun kelihatannya malah jadinya asal-asalan, asal jadi. Nah, yang ketiga, cari tahu rekam jejak pengembang. Cari pengembang yang terpercaya. Gimana cara taunya pengembang itu terpercaya atau tidak? Coba cari dia sudah mengembangkan properti di mana saja dan seperti apa properti yang yang sekarang ada gitu. Kalau pengembang baru mungkin
kita harus lebih hati-hati. Bisa saja sih dia mau bagus, tapi kita tetap harus hati-hati ya. Lalu yang keempat, pertimbangkan kemungkinan terjadinya bencana alam. Terutama kalau rumah kita posisinya di tanah yang gak landai. Kamu harus perhatikan, karena ada rumah dibangun megah, tahu-taunya tanahnya ke bawah gitu loh, bikin kita harus berpikir takut-takut longsor. Jangan sampai deh kalau longsor. Terus juga diperhatikan apakah daerah situ sudah langganan banjir apa enggak. Jangan sampai kita beli rumah murah tapi tiap tahun kita harus mengatasi yang namanya banjir. Karena kalau kita udah rumah kebanjiran, segala perabotan itu hancur. Dan juga ingat, kita nggak bisa sembarangan bikin rumah yang tadinya lantai 1 jadi lantai 2. Terutama rumah subsidi. Rumah subsidi itu nggak bisa di tingkat 2. Karena kalau sampai di tingkat 2, berarti subsidi ini pemerintah nggak tepat ngasih ke orang tersebut. Karena orang itu dianggap mampu untuk merenov rumah sampai tingkat 2. Nah, kebayangkan kalau sampai banjir, rumah nggak boleh di tingkat 2, gimana coba? Jadi kita juga harus cari track recordnya lah. Kita tanya-tanya sama masyarakat sekitar, apa di sana langganan banjir apa enggak. Lalu yang kelima, periksa kondisi sanitasi. Periksa kondisi sanitasi itu mungkin kebersihan dari WC ya, apa septic tanknya seperti apa. Kadang rumah subsidi itu septic tanknya ukurannya lebih kecil, jadi kita mau gak mau harus memperluasnya dan memperdalamnya, daripada kita baru menghuni setahun udah penuh, akhirnya kita malah harus memperluas lagi, nyedot lagi gitu. Lebih baik dari awal kita perluas. Nah, itu juga bisa ditanyakan apakah sudah luas atau belum, bisa diluasin dari pengembang apa enggak dengan secara gratis gitu. Kita harus pintar-pintar nanya sebagai konsumen. Yang keenam, periksa kondisi air dan fasilitas pendukung. Kondisi air, jangan sampai air yang kamu dapat bau belerang atau juga keruh terus gitu. Dan ingat, dalam satu wilayah bisa aja setiap rumah beda-beda loh airnya. Kalau ini airnya adalah air tanah langsung ya, air sumur gitu, bisa aja beda. Jadi kamu bisa jangan hanya milih posisinya di mana, apa posisi hook atau posisi sebelah sini dekat saudara atau apa. Periksa airnya. Kadang beda rumah sebelahan beda air. Nah, terus lalu kamu periksa juga fasilitas pendukung. Apakah ada sekolahan anak TK, SD, SMP, SMA seperti apa? Apa kita bisa menyekolahkan anak kita di sana? Jangan sampai rumahnya di mana, sekolahnya di mana, jauh banget. Akhirnya kita mengeluarkan biaya transportasi yang cukup besar. Lalu yang ketujuh, pilih lokasi terjangkau angkutan umum. Paling bagus kalau kamu bisa dapat rumah yang kita begitu keluar dari perumahan tersebut, di depannya jalan raya dan ada angkutan umum. Jadi memudahkan transportasi kita supaya kita tidak tergantung dengan salah satu transport lah. Lalu yang ke-8, pastikan kualitas bangunan baik. Nah, ini juga perhatikan jendela, pintu seperti apa bangunannya bagus, lalu tembok, dinding pakai bahan apa. Nah, kalau kamu sudah perhatikan semua itu, kamu pengen tahu gimana caranya membeli rumah subsidi, tentunya ada syaratnya, nggak sembarangan pemerintah memberikan kamu rumah subsidi. Bagaimanapun rumah subsidi itu harganya jauh lebih murah daripada rumah komersil. Tapi untuk ukurannya, kamu bisa lihat deh, rumah komersil itu harga termurah itu di ukuran tanah 60, dan rumah subsidi semua tuh biasanya 60. Jadi mirip-mirip tapi harganya jauh. Yang pertama,
pertama syaratnya kamu belum pernah memiliki rumah. Nah, kalau misalkan totonya kamu dapat warisan, tapi kan itu belum punya atas nama kamu, jadi kamu belum punya rumah. Jadi, kamu bisa mengajukan subsidi KPR dari rumah ini. Tapi kalau kamu yang sudah punya KPR, terus mungkin di tengah jalan rumahnya akhirnya kamu nggak bisa bayar, lalu kamu jual ke orang, terus kamu nggak punya rumah lagi nih, terus kamu bisa nggak ngajuin subsidi? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena kamu sudah pernah memiliki rumah, kamu sudah menjalankan proses KPR gitu. Jadi ada baiknya kalau kamu yang masih muda, masih belum mengambil KPR, cari dulu lah rumah pertamamu itu rumah subsidi. Setelahnya begitu penghasilan kamu meningkat, belilah rumah komersial. Nanti kan tahun kapan kamu bisa jual itu rumah subsidi, dan harganya pun akan naik jauh, apalagi kalau rumahmu sudah direnov segala macam, apalagi ya pilihan kamu tepat gitu, transportasinya bagus, segala macamnya bagus, tentunya rumah kamu jadi menguntungkan bagi kamu. Jadi walaupun rumahnya murah, tapi kamu harus milihnya pintar-pintar supaya rumahmu gak jadi murahan. Yang kedua, belum pernah memperoleh bantuan sejenis dari pemerintah. Gimana sih maksudnya? Maksudnya kayak kalau kamu pernah mengalami bencana alam, sampai kita kehilangan rumah, mungkin kita dapat rusunawa gitu ya, ada rumah-rumah yang dikasih oleh pemerintah, ada rusunawa, kita dikasih itu. Nah, kalau kita sudah pernah mendapatkan bantuan perumahan, fasilitas perumahan dari pemerintah, otomatis kita nggak bisa lagi mendapatkan rumah subsidi. Walaupun istilahnya kamu berpindah tempat nih, dulu saya tinggalnya di Jawa, sekarang saya tinggal di Jakarta. Dulu saya dapat bantuan itu, tapi kan sekarang sudah enggak gitu, sudah bukan saya apa-apa gitu, tetap nggak bisa. Jadi yang namanya bantuan dari pemerintah tentunya ada persyaratan, ada batasan, nggak bisa didobel-dobel, karena kalau kita sampai dobel-dobel, orang-orang yang emang benar-benar butuh bantuan, orang-orang yang memang butuh subsidi, akhirnya nggak kebagian. Ataupun jangan sampai ada orang-orang kaya yang memanfaatkan situasi ini, akhirnya dia invest lah dengan membeli rumah subsidi dengan berbanyak-banyak, sehingga suatu hari dia bisa jual dengan harga yang mahal. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang ketiga, kamu harus berstatus sebagai karyawan tetap. Karyawan tetap loh ya. Nah, gimana dong kalau misalkan kita ngojek gitu, ojek online gitu, gimana caranya untuk mendapatkan ini? Nah, setahu saya sih susah kalau wira swasta, ojek online susah ya. Tapi saya pernah lihat di salah satu YouTube kalau ada driver Grab, driver Gojek yang bisa mengajukan rumah subsidi. Nah, kalau untuk hal itu saya kurang tahu gimana caranya ya. Tapi kalau kamu sebagai karyawan tetap, prosesnya tentunya akan lebih gampang. Kenapa? Karena tentunya perusahaan juga, perusahaan maksud saya bank, tentunya gak akan segitu gampangnya untuk memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengajukan KPR kalau kita gak punya jaminan. Kalau karyawan tetap kan tentunya otomatis ada gaji, pemasukan yang stabil setiap bulan dan ada kenaikan setiap tahun. Seperti halnya kalau kita membayar KPR, bunganya pun ada kenaikannya di setiap tahun, tidak begitu saja flat. Jadi akan lebih baik kalau kamu berstatus sebagai karyawan tetap. Nah, untuk kamu yang wira swasta, mungkin itu kamu harus berbicara dengan pihak bank ya,
supaya bisa mengakali situasi yang kalian hadapi. Lalu yang keempat, berpenghasilan maksimal 7 juta per bulan. Maksimal loh ya, bukan minimal. Jadi tenang. Kalau penghasilannya ternyata cuma 5 juta, 6 juta, 4 juta, tentunya ya bisa. Apalagi cicilannya biasanya sekitar 900.000, sejuta, sejuta 500 gitu. Jadi berpenghasilan maksimal 7 juta. Jadi kalau ada kawan-kawan yang biasanya kalau kita mengajukan kartu kredit aja kita harus membuat slip gaji palsu. Banyak ya yang begitu ya, slip gaji palsunya dinaik-naikin kalau kita untuk mengajukan kartu kredit. Nah, kalau untuk mendapatkan subsidi tentunya kalau gaji tinggi jangan dikasih 7 juta gitu. Karena tentunya saja subsidi ini namanya juga subsidi, arah larinya bagi orang-orang yang membutuhkan. Bagi kamu yang penghasilannya emang udah besar, penghasilannya udah 7 juta per bulan, ngapain juga ngambil rumah subsidi? Ambil aja rumah komersil yang biasanya lingkungannya lebih tertata, punya fasilitas yang lebih banyak. Di dalamnya biasanya ada taman-taman besar. Kamu mungkin akan lebih senang di sana gitu. Berbeda ya kalau kamu misalkan punya gaji tinggi tapi ke rumah subsidi, nanti kamu gak akan suka juga sih sama lingkungannya. Saya jamin itu sih. Jadi sesuaikan juga dengan penghasilan. Lalu yang berikutnya, yang kelima, memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, kalau kita pegawai tetap pasti kita punya NPWP. Jadi ini gak susah. Tapi kalau kita wira swasta, biasanya kalau usaha-usaha kecil banyak juga ya yang menghindari dari NPWP. Dan sebetulnya dengan cara kita menghindari yang namanya NPWP, itu menyulitkan kita sendiri juga. Kalau kita mengajukan proses KPR, kecuali kita mau segala-galanya serba cash. Saya mau ini bayar cash, ini bayar cash. Nah, jadi kalau walaupun kamu wira swasta, ya usahain deh punya NPWP ya, supaya dan ingat juga kalau kita emang wajib bayar pajak. Dan tentunya NPWP ini bukan saja digunakan buat KPR, tapi banyak digunakan untuk banyak hal, apalagi yang berbau investasi ya. Kita beli emas juga biasanya kita harus nyatain NPWP supaya dapat diskon atau segala macam. Jadi kalau kamu punya NPWP ya gak rugi. Dan kalau untuk caranya ribet apa enggak, sebetulnya kamu tinggal gangguin aja pegawai pajak di tempat pajak itu, tanya-tanya deh sesuka hati. Oke, selanjutnya 6. Rumah wajib ditempatin sendiri. Maksudnya apa nih? Maksudnya kebanyakan orang beli rumah subsidi lalu dia gak siap untuk menempati rumah itu sendiri. Nah, akhirnya rumahnya dikontrakin, disewain sama orang, atau akhirnya dia gak nempatin, dikosongin aja, nunggu mungkin untuk pengen direnov segala macam. Karena kalau kamu tahu, rumah subsidi itu biasanya ya, jangankan rumah subsidi, rumah komersil pun sama sih. Biasanya dapurnya ditaruh di bagian paling belakang, lalu ada space tanah kosong. Nah, otomatis kita harus merenov daerah belakang. Kalau kita yang males deh nambah biaya lagi, tentunya bisa-bisa kita ngabain rumahnya kosongin dulu aja deh, mumpung murah, nanti kalau ada rezeki kita isi. Tapi jangan salah, kalau kita ngelakuin hal itu, bisa-bisa subsidi kita dicabut. Nah, bagi kalian yang tidak mengikuti persyaratan cara membeli rumah subsidi, hati-hati banget, karena rumah subsidi kalian bisa-bisa dicabut sama pemerintah. Karena rumah subsidi ini gak asal-asalan,
memang peruntukannya bagi orang-orang yang membutuhkan, dan ini juga emang harus ditempatin. Lalu gimana sih apa rumah itu kalau misalkan dicabut seperti apa? Nanti bisa-bisa bunga yang tadinya cuman sekian persen, lalu pajak yang hilang segala macam, akhirnya kamu akan dibebankan semuanya itu. Jadi harganya seperti mirip dengan rumah komersil, tentunya rugi kan. Jadi dalam jangka waktu 5 tahun, kalau kamu punya rumah subsidi, tempatin dulu deh, 5 tahun tempatin dulu. Kalau kamu renov yang wajar, misalkan bagian belakangnya atau buat pagar pembatas di depan. Tapi kalau untuk kamu tingkatin 2, jangan, karena kamu akan dinilai orang mampu. Kalau orang mampu ngapain tinggal di rumah subsidi, begitu. Jadi kamu sudah tahu bagaimana caranya memiliki rumah subsidi. Silahkan kalau berminat, ajukan ke pengembang-pengembang rumah subsidi yang terpercaya dan yang kamu sukai. Oke? Bye-bye.